Shalom saudara, izinkan saya menyampaikan selamat Natal buat kita semua di sini. Dan untuk berbicara tentang Natal, kita pasti akan mendengar kata damai ya saudara. Tadi sudah dibacakan ayat tema kita, yaitu dari Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Kita bisa lihat Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang Natal, tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesus, Allah kita, adalah Sang Raja Damai dan penasehat ajaib buat kita semua. Nah, yang saya mau angkat adalah tentang Raja Damai, saudara. Jadi, damai sering dibicarakan banyak orang dan pasti dirindukan oleh kita semua. Benar ya? Tapi damai itu ternyata tidak mudah untuk didapatkan. Tidak langsung saja terus saudara tidak melakukan apa-apa kemudian saudara menerima damai. Nah, di Natal ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, Sang Raja Damai. Dan kalau kita bicara soal Natal, kita bicara tentang perayaan anugerah Allah yang tertinggi di dalam kehidupan manusia. Yaitu saudara dan saya sudah tahu bahwa Putra Tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus, dilahirkan buat kita semua. Jadi Yesus datang ke bumi, dia mau untuk menjadi sama dengan manusia untuk menebus segala dosa-dosa kita. Nah, pesan Natal kalau kita belajar itu adalah tentang pengharapan, kasih, dan kehidupan melalui penggenapan dari Putra Allah itu. Jadi Sang Raja Damai itu datang mengunjungi kita. Kalau tema rock itu bicara Natal tentang visitation ya saudara. Jadi Sang Putra Allah, Sang Raja Damai itu datang untuk mengunjungi kita. Dan dengan Tuhan datang ke bumi dan dia ada di tengah-tengah kita, dia membawa damai dan dia menawarkan supaya kita menerima pendamaian tersebut. Ya, jadi kita bisa throwback kembali kalau kita tahu dari cerita-cerita Natal. Di Bethlehem pada saat kelahiran Yesus, malaikat-malaikat kemudian berkumpul dan saudara tahu apa yang malaikat-malaikat nyanyikan? Mereka menyanyi, bunyinya kira-kira begini, damai sejahtera di bumi dan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Nah, kemudian 33 tahun kemudian saat Yesus bangkit dari kubur, dari kematian, Yesus juga mengucapkan hal yang sama. Saudara bisa lihat dalam Yohanes 20 ayat 21, dikatakan juga bahwa damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi pagi ini kita sedang dikasih tahu pada hari Natal ini bahwa Bapa mau untuk memberikan damai sejahteranya dalam kehidupan setiap kita. Jadi tergantung dari kita mau menyambut itu atau tidak, ya saudara. Nah, biarlah damai sejahtera Natal ini yang datang dari surga ini menyertai kita semua di hari Natal ini. Saya mau katakan bahwa damai
Damai merupakan sebuah syarat atau sebuah kondisi yang kita butuhkan kalau kita semua ingin menikmati sesuatu. Ya, coba kita sama-sama belajar ya. Damai adalah keadaan di mana ada ketenangan. Benar? Ada ketenangan, tidak ada perselisihan, tidak ada sengketa atau pertengkaran ataupun konflik. Benar? Kalau dalam peperangan gak ada damai, saudara. Jadi setiap kita merindukan damai, dan Tuhan Yesus datang untuk menawarkan itu buat kita. Nah, saya mau kasih contoh. Contoh, misalnya saudara dan saya, kita mau menonton acara favorit kita. Misalnya yang anak muda atau ibu-ibu mau menonton drama, atau yang bapak-bapak mau menonton pertandingan bola. Nah, kita akan sulit menikmatinya kalau sedang terjadi keributan di rumah, benar? Jadi kalau kita lagi serius pengen nonton acara favorit kita, kemudian sedang terjadi keributan di rumah, saudara dan saya nggak bisa. Nah, saudara bisa memiliki kekayaan yang sebanyak apapun, sebesar apapun, tapi kalau tidak ada damai, tidak dapat dinikmati. Benar saudara ya? Nah, damai adalah keadaan di mana ada ketenangan, tadi saya katakan tidak ada perselisihan dan tidak ada konflik atau sengketa. Dan damai juga adalah keadaan di mana itu keluar dari dalam hidup kita. Damai itu ada di dalam hati dan pikiran kita, dan itu akan termanifestasi keluar dari hidup kita. Nah, kita bisa lihat sama-sama saudara dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan katakan, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Jadi kalau kita belajar di sini saudara, kita bisa melihat bahwa lawan dari damai, kedamaian yang Tuhan Yesus tawarkan buat kita, lawan dari damai adalah apa? Sengketa, pertengkaran, konflik. Nah, hal-hal itu juga dimulai dari dalam hidup kita. Dan kemudian itu juga termanifestasi keluar. Sengketa atau pertengkaran itu terjadi kalau kita baca tadi di firman Tuhan dikatakan di Yakobus. Itu terjadi karena kita tidak mendapatkan apa yang kita ingini. Dan karena kita tidak mendapatkan apa yang kita ingini, kita tidak dapat menerimanya, dan kemudian kita bereaksi, dan itu yang menjadikan pertengkaran, itu yang menjadi konflik, itu yang menjadi sengketa, ya. Jadi kita bisa belajar di sini bahwa itu sebabnya damai itu sulit didapatkan bila orang-orang yang seharusnya menciptakan damai tidak memiliki damai di dalam hati dan pikirannya. Benar? Jadi kita semua yang ada di tempat ini, kita yang sedang merayakan kelahiran Yesus, Yesus datang buat kita, harusnya kita adalah orang-orang yang turut untuk menciptakan damai. Tapi kalau kita sendiri tidak memiliki damai itu, damai yang sejati itu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita tidak dapat menciptakan damai, saudara.
Ya, kita tidak dapat mendapatkan damai dalam hidup kita. Ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan damai? Ada beberapa hal saja. Yang pertama, untuk mendapatkan damai harus ada ketertiban atau keteraturan yang adalah dasar dari kedamaian. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan damai, harus ada ketertiban dan keteraturan. Karena ketertiban dan keteraturan adalah dasar dari kedamaian atau ketenangan. Ya. Contoh, misalnya dalam hubungan saudara dan saya, hubungan kita, saya kasih contoh misalnya saya dengan sesama, keluarga, teman, pasangan. Kalau hubungan kita kacau, tidak ada damai, maka apa yang kita alami? Kita akan konflik, kita akan sengketa, kita akan bertengkar, ya. Atau misalnya bila saudara dan saya, bila kita tidak dapat mengatur keuangan kita dengan baik, maka akan timbul pertengkaran juga, akan tidak ada kedamaian. Atau misalnya di jalanan ya misalnya, kita semua pulang ke rumah datang ke sini kita lewat ya. Jadi misalnya lalu lintas di jalan, pengendara mobil dan motor misalnya tidak tertib, tidak mengikuti aturan lalu lintas yang ada, maka akan terjadi kekacauan dan akan menimbulkan apa? Tidak ada damai. Benar? Nanti saudara akan marah-marah mungkin lagi bawa mobil atau motor, kemudian disalib orang yang di depan saudara atau yang ada di sekitar saudara tidak mengikuti aturan dengan baik, akan terjadi kekacauan. Nah, jadi yang saya mau katakan bahwa orang tidak akan mengalami damai jika hidupnya penuh dengan kekacauan. Sampai orang tersebut sadar dan mau untuk menata kembali hidupnya, baru dia akan bisa mengalami damai. Ya. Jadi semakin saya dan saudara, semakin kita dapat menata kehidupan kita, kita akan semakin mudah untuk menemukan damai. Ya, itu yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan damai? Yang kedua adalah perbuatan kita harus selaras dengan nilai yang kita pegang. Ya, saudara ngerti ya, seperti di tempat ini kita punya nilai-nilai yang kita pegang. Ya, jadi apa yang kita diajarkan, nilai-nilai yang kita diajarkan sejak dari rumah, di keluarga, itu yang akan kita pegang sampai kita dewasa. Nah, saya kasih contoh misalnya, sejak kecil saudara dan saya diajar untuk memegang nilai tentang kejujuran. Tapi waktu saudara kemudian keluar dari rumah, di tempat pekerjaan saudara, di tempat saudara sekolah, di tempat saudara bergaul, kemudian ternyata di tempat tersebut menuntut saudara untuk berbohong, untuk tidak jujur. Tentunya hal ini akan menimbulkan kekacauan di dalam hati saudara. Benar? Gak ada orang yang waktu dia diajarkan nilai yang benar dan kemudian pertama dia ditawarkan atau dipaksa untuk melakukannya, dia akan langsung happy melakukannya. Tetapi itu akan perlahan-lahan. Waktu ditawarkan dan kemudian dia mengikuti nilai-nilai yang itu, ketidakjujuran, bohong dan lain-lain, itu akan menimbulkan kekacauan dan hidupnya nggak akan damai sejahtera. Contoh lagi misalnya dalam nilai kesetiaan, kita diajar untuk setia. Setia terhadap pasangan kita, setia terhadap pertemanan kita. Nah, misalnya di sini banyak ya yang Bapak Ibu yang kerja misalnya di Tembagapura atau jauh dari rumah dan kemudian saudara tinggal sendiri. Karena tuntutan pekerjaan,
Kemudian akhirnya ternyata ada teman di kantor yang lebih menarik dari pasangan saudara di rumah, dan kemudian misalnya saudara melanggar batas kesetiaan tersebut, terjadi perselingkuhan. Nah, itu akan membuat juga dosa masuk. Dan saat dosa masuk di situ, saudara melanggar kesetiaan saudara, maka damai akan hilang dari hidup saudara. Ya. Jadi damai adalah hal pertama yang akan hilang saat dosa masuk. Kita perlu ingat itu. Jadi waktu kita membiarkan dosa masuk, damai itu akan hilang, saudara. Nah, saya mau katakan bahwa kalau kita rindu untuk mendapat damai sejahtera, saudara dan saya bisa mendapatkannya. Saudara hanya perlu terbuka, membuka diri dan membiarkan Yesus, Sang Raja Damai itu, untuk masuk dalam hidup saudara. Dan Dia yang akan menolong saudara, menata kembali kehidupan saudara. Seberapa buruk pun kesalahan yang pernah saudara lakukan, tapi kalau saudara mau, Yesus akan datang, Sang Raja Damai itu yang akan memulihkan, dan Roh Kudus-Nya yang akan memampukan saudara dan saya untuk supaya kita dapat menata kembali kehidupan kita. Amin. Nah, saya kasih satu ayat lagi dalam Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7 dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa damai sejahteranya, damai sejahtera Tuhan itu melampaui akal dan pikiran manusia karena hanya Yesus yang dapat memberikannya. Dan damai sejahtera itulah yang membuat Yesus waktu dia sedang berlayar di dalam perahu dan kemudian hujan, angin, badai yang besar datang. Di tengah badai yang besar, Yesus dapat tidur dengan tenang di dalam kapal di mana badai sedang mengamuk. Ya, jadi Yesus memiliki damai sejahtera itu. Makanya waktu ada goncangan, ada badai, Yesus tetap tenang. Ya. Jadi kalau saudara mau untuk mendapatkan damai tersebut, saudara harus datang sama Tuhan. Kemudian kita lihat lagi Yesaya 32 ayat 17. Ada 2 ayat yang saya ingin kita belajar. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi saudara lihat di situ, waktu kebenaran itu ada, akan tumbuh damai sejahtera. Gak ada dosa di situ, damai sejahtera memerintah. Dan dikatakan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Satu lagi, 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi yang saya mau katakan, waktu kita mau datang sama Tuhan, kita mau terbuka, kita mau berserah buat Dia, Dia yang akan menuntun hidup kita, yang akan menata hidup kita. Seberapapun rusaknya hidup kita, Yesus yang menciptakan kita, yang akan melakukannya. Amin. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan ada damai sejahtera dan kemampuan yang datang dari Roh Kudus-Nya untuk saudara dapat kembali berjuang, untuk saudara dapat kembali bangkit walau apapun yang sedang saudara alami. Dan kemudian Roh Kudus juga yang akan memberikan saudara kemampuan untuk hidup tertib. Karena ketertiban itu tadi dikatakan
ketertiban dibutuhkan untuk dapat menikmati damai. Ya. Jadi yang saya mau katakan, bagi saudara semua, bagi kita semua, yang kita merasa bahwa kita sudah menerima Yesus, tapi tetap dalam kehidupan kita, kita tidak punya kemampuan untuk menata hidup kita lebih baik. Saudara perlu kembali untuk introspeksi diri saudara dan ambil waktu lagi dengan Tuhan. Kalau ada Sang Raja Damai di dalam hidup kita, Dia akan menolong kita untuk menata hidup kita dengan benar. Ya, kita perlu kembali untuk introspeksi diri kita. Dan karena ketertiban merupakan salah satu dasar untuk menikmati damai dan ketenangan, maka saudara lihat kita di sini, di tempat ini, di gereja ini, kita berusaha untuk mengatur semuanya untuk tertib dan teratur. Ya, saudara lihat setelah ibadah sebelum dimulai, pintu gerbang sudah ditutup. Dan kemudian semua dilakukan, semua ada aturannya, ada urutannya. Tujuannya apa saudara? Tujuannya adalah supaya kalau semua tertib dan teratur, kemudian saudara yang datang, saudara dapat menikmati ibadah ini. Saudara akan dengan nyaman, saudara bisa menikmati apa yang Tuhan mau kasih buat saudara. Ya, itu yang kita ingin lakukan di tempat ini. Nilai-nilai yang kita taruh di tempat ini. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana untuk mendapatkan damai? Kita perlu tahu bahwa damai sejahtera adalah petunjuk yang diperlukan sebelum membuat keputusan-keputusan penting. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa perlu ambil waktu dengan Tuhan sebelum memutuskan hal-hal yang penting. Karena kita tidak bisa putuskan segala sesuatu hanya dari yang kelihatan mata saja. Apa yang kita lihat di luar, apa yang ditawarkan dunia, belum tentu itu yang terbaik. Ya, jadi kita harus ambil waktu dan kehendak Tuhan selalu disertai dengan damai sejahteranya. Amin. Jadi saya berdoa supaya di Natal ini, biar setiap kita, saudara dan saya, kita mengalami bahwa karena Sang Raja Damai itu datang, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita masing-masing pribadi, dan kita mau membuka hati untuk menerima Dia. Yesus Kristus adalah Sang Raja Damai. Apakah saudara mau membuka hati saudara untuk Dia tinggal di dalamnya? Supaya Dia memerintah dengan damai sejahteranya, dan damai sejahtera akan terpancar keluar dari kehidupan saudara. Ya, itu saudara perlu renungkan, saudara perlu ambil waktu dengan Tuhan. Dan juga yang terakhir yang saya ingin kita renungkan adalah Natal adalah waktu untuk kita memberi kepada orang lain. Bukan hanya kita menerima kado, kita menikmati pesta, mungkin kumpul-kumpul dengan keluarga, menghias rumah, tukar kado dan sebagainya. Tapi kita ingat bahwa Natal juga adalah waktu untuk kita memberi kepada orang lain. Dan saudara bisa membagikan kasih itu yang ada dalam hidupmu. Saudara bisa beri waktu saudara bukan cuma soal materi, bukan soal uang. Tidak selalu mengenai uang. Tapi apa yang ada dalam hidup saudara. Saudara juga bisa memberi pengampunan buat orang-orang yang mungkin menyakiti saudara. Saudara juga bisa berbuat kebaikan buat orang lain yang membutuhkan. Amin. Jadi itu yang ingin saya bagikan buat saudara. Mari waktu Sang Raja Damai itu datang dalam hidup saudara, Dia akan menolong saudara sehingga damai sejahtera menjadi bagian saudara dan saudara akan menjalani kehidupan saudara dengan menjadi orang yang kuat, yang maju untuk menghadapi badai apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Amin. Itu saja yang ingin saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.